mudah-mudahan mendatangkan pahala bagi yang membaca dan kita semua yang mendengarkan. Acara selanjutnya yaitu yang sama-sama kita hormati Ketua LPM Bapak Alim, terima kasih atas kehadirannya, para Ketua RW, dan khusus RW Sohibul Bait, Pak RW berapa ini? Pak RW Jual, ya. Terus ada Pak RW Yusuf juga. Saya lupa saya namanya. I'm sorry. Ya, terima kasih. Terus ada Pak RT, Pak Lurah lagi kurang sehat. Ya, tadi menurut saya macam saya lagi sakit. Gitu. Ya, tolong Pak Ahmad Hadir, kasihan ibu-ibu, siap Pak Lurah segera. Insya Allah habis opsi saya hadir. Dan alhamdulillah saya bisa hadir. Kita doain biar Pak Lurah sehat kembali. Terus Pak RT, ya, terima kasih atas kehadirannya. Terus kecamatan, ini pengurus ya, Pokja 1, terima kasih atas kehadirannya. Pokja 1 kelurahan juga, Ketua Tim Penggerak PKK kelurahan, para kader, terus para jamaah. Kayaknya ini, usahanya kayaknya ini. Kalau salah nih, ya, kalau dari kelompok mana ini, Pak Ustadz ini, meskipun saya belum kenal, tapi saya yakin kalau ini Pak Ustadz. Selamat datang Pak Ustadz. Mohon maaf, saya bukan Pak Ustadz ya. Ya. Selamat datang Pak Ustadz. Oke, balik, benar. Para jemaah, ya maaf saya tidak bisa bukan satu-satu, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan tawadu dan bangga saya. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah pada hari ini kita dikasih sehat oleh Allah, sehingga kita bisa hadir di Pamulang Kelurahan Mampang dalam rangka pengajian bulanan PPKK rutin setiap bulan kita laksanakan. Sekaligus di undangannya disebutkan halal bihalal. Ya, jadi hari ini pengajian bulanan rutin ditambah halal bihalal. Setelah kita melaksanakan 1 bulan penuh ibadah Ramadan ditutup dengan perayaan Idul Fitri. Alhamdulillah kita sekarang aktif kembali untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan rutin yang sering kita laksanakan baik di kelurahan, kecamatan maupun di daerah. Atas nama pribadi maupun kedinasan, yang pertama saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita bisa dipertemukan kembali di Ramadan tahun depan dan Ramadan berikutnya. Amin. Dalam keadaan sehat, dalam keadaan rezeki yang berlimpah. Amin. Dan mudah-mudahan pula ibadah Ramadan kita laksanakan 1 bulan penuh itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kayak usah ini. Bapak, Ibu, para jamaah yang saya hormati, sedikit saya. Yang pertama, ada beberapa informasi yang saya sampaikan terkait dengan program pemerintah kota. Kalau tausiah pengajian, tausiah halal bihalal, nanti Pak Ustadz menyampaikan, ya. Kalau saya menyampaikan program pemerintah, ya. Yang pertama, memang saya nggak bisa bertausiah. Jadi Pak Ustadz saja yang menyampaikan, ya. Saya menyampaikan program pemerintah. Bapak Ibu yang saya hormati, banyak program pemerintah. Ada 20 janji Pak Wali Kota di 2024-2029 harus kita sukseskan. Ya, terkait dengan kemacetan, terkait dengan pendidikan, terkait dengan kesehatan dan lain sebagainya. Dan tahun ini adalah tahun pertama pemerintahan Pak Sobat Suritana akan Mansa kita bahkan agar jadi Pak Wali Kota untuk 5 tahun ke depan dapat dilaksanakan dan direalisasikan.
Apa saja itu banyak terkait dengan kemacetan. Alhamdulillah pada tahun ini insya Allah akan ada pelebaran jalan Simpang Parmiu. Ya, pelebarannya alhamdulillah dilaksanakan tahun ini dan insya Allah pembangunannya pun akan dilaksanakan tahun ini. Kenapa? Karena salah satu persoalan besar yang dihadapi oleh pemerintah kota adalah terkait dengan kemacetan di Jalan Raya Sawangan. Kita doakan agar program ini tidak ada halangan, tidak ada hambatan sehingga kemacetan yang selama ini menjadi momok ya buat warga kita yang ada di Jalan Raya Sawangan perlahan bisa terselesaikan. Kedua, Bapak Ibu terkait dengan pendidikan, perlu saya sampaikan bahwa pemerintah kota ya sudah 2 tahun ini menggratiskan buat anak-anak kita untuk sekolah sederajat SMP dan MTSN. Ada 45 sekolah Depok. Mampang ada nggak? Hah? Mampang belum ada. Ya nanti saya ngomongnya. Dinas Pendidikan Polri agar di Mampang ada SMP atau MTS yang bisa digratiskan oleh pemerintah kota. Ya. Dan tahun ini adalah tahun kedua, kurang lebih 3.000 anak kota Depok yang sudah digaji oleh APBD Kota Depok. Kalau satu murid saja 3 juta, kalau 3.000 berarti 1 tahun 9 miliar. Pemerintah kota menganggarkan untuk anak-anak kita bersekolah gratis. Ya, tujuannya adalah yang pertama ini untuk mengakomodir anak-anak kita yang ingin masuk ke sekolah negeri tetapi tidak masuk ya. Akhirnya pemerintah mengambil kebijakan yang sangat luar biasa dan ini adalah salah satu program sekabupaten kota 27 kabupaten kota Jawa Barat hanya kota Depok yang mampu melaksanakan program tersebut rombongan Jawa Barat. Yang kedua, Bapak Ibu, PAUD RA TK tahun ini juga alhamdulillah tahun pertama pemerintah kota akan menggratiskan. Data pastinya saya belum tahu ya, yang pasti tahun ini adalah tahun pertama. Mudah-mudahan di Kelurahan Mampang ada TK, RA ataupun PAUD yang digratiskan oleh pemerintah kota. Dari intinya Ibu Bapak tidak ada alasan lagi buat masyarakat kota Depok untuk tidak bersekolah, untuk putus sekolah. Tolong dilihat tetangga kita, saudara kita masih ada anak-anak kita yang tidak sekolah atau putus sekolah. Segera laporkan karena pemerintah kota sudah menggratiskan. Ya. Bapak Ibu yang hormati, banyak program pemerintah yang lain dan sekarang ini sudah berjalan minyak jelantah. Ya, minyak jelantah tolong Ibu jangan buang, kumpulin. Ya, 3 liter minyak jelantah bisa Ibu tukarkan 1 liter minyak bagus, minyak bersih. Di Kelurahan apa bagaimana berjalan minyak jelantah ya? Alhamdulillah sudah berjalan. Bawa saya ke kelurahan karena minyak jelantah itu tidak baik untuk lingkungan, merusak lingkungan. Daripada Ibu buang, yang pertama sayang karena bisa ditukarkan dengan minyak bagus. Yang kedua minyak jelantah itu bisa merusak lingkungan. Ya, saya berharap Ibu sampaikan ke saudara, sampaikan ke tetangga apabila habis masak minyaknya jangan dibuang. Boleh? Oke ya? Selanjutnya, satu lagi pada bulan ini pemerintah kota akan merayakan hari jadi yang ke-27 tahun. Ya, jadi tanggal 27 April ya adalah hari jadi Kota Depok dan 27 tahun Kota Depok sudah berdiri. Minimal itu tahu ya bahwa setiap tanggal 27 April adalah hari jadi Kota Depok. Banyak kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di bulan ini sampai bulan depan. Ya, di antaranya nanti ada Bobo Kempang, terus ada juga PBB di kantor kelurahan. Mohon para ibu saya untuk menyampaikan para warganya agar tercapai apa yang sudah kita canangkan, yaitu 100% sebagaimana yang tahun-tahun selanjutnya itu bayar PBB di Kelurahan Mampang. Dan yang paling terakhir juga kami sampaikan bahwasanya ada beberapa pelayanan yang seharusnya tidak di kelurahan, yaitu seperti pembuatan KTP dan KK kami sampaikan itu sudah melalui online dan juga bisa melalui kecamatan Pacar Mas.
Jadi sudah tidak perlu lagi, mohon disampaikan kepada warganya. Karena sering beberapa kali datang ke kelurahan ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selamat datang kepada Pak Dimaskon dan Pak Bisa. Demikian kami sampaikan, lebih maaf dari Pak Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأموال مقتحم. محمد ذكره روح لأنفسنا، محمد شكره فرض على الأمم. بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Yang saya hormati Bapak Pemimpin Kamtibnas, Bapak Tokoh, seluruh tokoh masyarakat yang hadir, Bapak Ketua RT, Ketua RW, Ketua Pengajian, PKK tingkat Kelurahan Mampang beserta seluruh pengurusnya, para ustazah, ibu-ibu yang hadir pada siang hari ini, mudah-mudahan kehadiran kita semua menjadi wasilah kebaikan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Ayat yang saya bacakan tadi itu ada dalam surat Yunus ayat 58. Surat apa Bu? Yunus ayat 58. Yunus itu siapa? Nabi. Nabi yang keberapa? Ingat ya, Adam, Idris, Nuh, Saleh. Nabi yang ke-21, Nabi Yunus. Bapaknya siapa namanya? Yunus bin Matta. Ibunya siapa namanya? Ibu Matta. Ibu Matta. Biasanya kan ibu akhiran nama ayah, nama suami. Bapak Ibu yang saya muliakan, surat Yunus ayat 58. Yunus itu nama Nabi, urutannya yang ke-21. Cerita dalam surat Yunus itu
yang sama-sama kita tahu Nabi Yunus itu adalah nabi yang dimakan ikan paus. Jadi Nabi Yunus nabi yang dimakan ikan paus, meninggalkan dakwah terhadap umatnya karena susah dibilangin di umat, ya. Ditinggal. Ada nggak lurah yang susah bilang keluarganya, lurah tiba-tiba aja di kelurahan? Ada. Ya. Jadi Nabi Yunus, nabi yang dimakan ikan paus, nabi yang salah satu doanya ini boleh gua makan. Doanya apa doa Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Kau ya Allah. Subhanaka ini maha suci Kau, ini kuntu minadh dhalimin. Aku ini termasuk orang yang zalim. Begitu Nabi Yunus meninggalkan umatnya, dimakan ikan paus, dia baru sadar nggak boleh ninggalin umat. Ya, ini doa ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, ibu baca 40 kali setelah sholat subuh. Tadi sholat kan? Jadi berapa? Ya, kalau ibu jarang yang kesiangan ya? Ibu jarang yang ke? Kalau bapak ini udah di masjid semua. Subuh ada di Johor, ada di jadi dibaca di doa Nabi Yunus 40 kali. Setelah selesai sholat subuh kan biasanya kita di mampang ini zikiran. Ya kan, zikiran dulu, terus selesai zikiran baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, supaya hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kalau ibu lagi keadaan sakit, insya Allah segera disembuhkan oleh Allah dengan baca doa ini. Tolong dikirimkan ke Pak Lurah, suruh baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kalau kita dalam keadaan sulit, ya Bu, dalam keadaan susah, ini saya lihat ibu-ibu sini mah gak ada yang susah. Amin. Amin ya Allah. Mau beli ini ada, mau beli itu ada. Barangnya ada. Duitnya nggak ada. Jadi 40 kali itu baca setelah selesai sholat subuh. Yang sakit segera disembuhkan, yang susah segera diberikan kesenangan, dalam keadaan sulit segera diberikan jalan keluar, yang punya hajat segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kapan Pak Ustaz bacanya? Terus baca sampai ya seterusnya menjadi amalan rutinitas kita. Ya, ini ibu biasanya kalau di subuh amalannya apa? Sifat ya. Subhanallah bihamdihi, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Nabi, siapa yang mengamalkan ini setelah selesai sholat, dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
mau keinginan diucap oleh Rasulullah? Mau didatangi oleh Rasulullah? Ada ulama yang bilang baca kedua ayat terakhir daripada surat At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi harisun 'alaikum bil mu'minina fa in tawallaw faqul ilaha illa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil. Lisan kita ini harus terbiasa bacaan dalam kata orang mama. Jangan lisan kita ini berjambil mulu. Ibu bisa makan dia begitu. Atau sinetron berjambil. Tambah halus dia berjambil. Lagi kasih duitnya kurang. Oh jambil itu. Oh iya. Tahu. Sehingga sampai hati ucapin. Ya. Jadi lisan kita ini harus terbiasa dibasahi dengan ucapan-ucapan zikir, dengan kalimat-kalimat thayyibah. Jadi kalau ibu sudah punya amalan tadi selesai sholat, maka tambahkan yang tadi supaya lisannya lebih banyak lagi berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dah, balik lagi. Surat ini saya berapa tadi? 50. Kalau punya HP itu aja. Takutnya saya salah. Apa itu ayatnya atau salah mengucapkan ayatnya. Betul tak? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Qul kata dicampur kuenya. Udah iya Bu, kita repot soalnya repot. Prima dah. Kayak lu sini. Ya. Ya loh. Oh. Bikinannya Bu Novi mana ini? Hah? Bikinannya Bu Novi yang mana? Yang ini bikinan tangan dong.